Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Saudin, dan kita ngebahas sebuah monitor terbaru. Kali ini MSI ngasih kita sebuah produk yang belum liris di pasaran, dan dia adalah varian monitor Curve yang memiliki ukuran layar sebesar 27 in. Ini agak aneh menurut saya. Anehnya adalah umumnya kalau kita untuk kebutuhan produktif, biasanya kan monitor itu menggunakan layarnya flat. Lah, ini dia dikasih Curve, bro. Jadinya mungkin tujuannya MSI adalah memasukkan experience penggunaan seperti layaknya orang bermain game yang enak di dalam sebuah layar monitor yang curve. Ada yang mungkin cocok, ada juga mungkin yang nggak senang dengan model kayak gini. Tapi yang jelas, untuk experience-nya saya bisa kasih sama kalian setelah kita coba sama-sama. Dan sebelum kita bahas panjang kali lebar untuk urusan penggunaan, saya mau kasih spesifikasinya dulu sama kalian. Ini monitor dia menggunakan ukuran layar gede 27 inch dengan aspek rasio di angka 16:9, resolusinya menggunakan Full HD tentunya di angka 1920 kali 1080. Terus kalau untuk filenya, produk ini menggunakan VA yang terkenal. Produk ini akan cocok untuk berbagai kebutuhan desain dan kurang cocok untuk kebutuhan gaming FPS. Sementara kalau kita melihat dari panelnya, produk ini memiliki view angle di angka 178 derajat. Jadi dia cukup luas untuk sudut pandangnya. Terus kalau kita ngomong soal kecerahannya, produk ini memiliki kecerahan di angka 250 nit untuk brightness-nya, sementara untuk color gambutnya di angka 98% sRGB, terus refresh-nya di angka 75 Hz per 1 milisecond untuk respon time-nya. Dan jenis layar ini dia itu sudah anti glare. Terus kalau untuk angka kelengkungan atau kurvaturnya, dia itu memiliki di angka 1500 R. Dari spek yang udah kalian ketahui, sebenarnya kita sudah bisa menebak bahwa memang produk ini bukan dibuat untuk kebutuhan gaming. Tapi nggak ada salahnya, lawang ini saya coba untuk main game, bro. Kita coba rasakan experience-nya gimana. Karena menurut saya, semua produk yang dibikin oleh MSI, pasti dia ada DNA gamingnya. Kalian bisa belajar dari panel yang dia bikin, ini kan VA. Kurang cocok untuk kebutuhan kompetitif kalau kalian seorang gamer profesional. Nah, catatannya di sana. Yang kedua, kalau kita lihat dari refresh rate-nya, ini juga masih menggunakan di angka 75 Hz. Ini adalah angka yang menurut saya cukup basic untuk sekelas monitor kalau digunakan buat gaming. Ya, tapi kalau kita cari hiburan, nggak ada salahnya, bro. Masih tergolong nyaman. Buktinya pas saya coba untuk bermain game Valorant, ini terasa cukup playable dan enak dipandang di mata. Karena sudut view angle-nya itu akan sangat lebar, terus kita juga nggak harus, nolehnya itu terlalu set gini. Jadi enak aja dipandang di mata. Tapi kalau buat kalian yang ingin merasakan experience nilai plus dari produk ini, baru akan kelihatan, bro. Buat teman-teman yang digunakan untuk kebutuhan produktif. Contohnya, pas monitor ini kalian pakai untuk kebutuhan ngedit video atau untuk kebutuhan desain, ini baru kerasa enaknya, bro. Karena dengan menggunakan akurasi yang bagus, terus layar gede dan experience penggunaan curve, ini rasanya cukup nyaman di mata. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari modelnya, ini menurut saya cukup basic kalau kita lihat dari bagian depan. Ini akan kelihatan cukup unik atau keren kalau kita melihat dari sisi bagian belakang, bro. Karena di bagian belakang produk ini kelihatan benar-benar gagah sekali. Terus produk ini juga dihiasi dengan seluruh bezel yang tipis di semua sisinya. Di bagian kakinya, monitor ini menggunakan model bulat. Terus tiang penyangganya juga bulat, bro. Sehingga kalau kita letakkan di atas meja, tampilannya kelihatan estetik. Dan di bagian depan itu kelihatan clean. Sementara kalau kita melihat dari sudut bagian belakang, ini masih kelihatan aksen gamingnya karena ada motif-motif garis tadi. Dan buat informasi sama kalian, bahwa setiap pembelian monitor ini, dia itu di dalamnya juga udah built-in speaker. Sehingga untuk I/O port-nya, dia itu dilengkapi sama jack audio in sama out. Serta untuk colokan I/O port yang lain, produk ini juga dilengkapi sama jack HDMI dan juga colokan untuk port VGA. Dia basic sekali untuk colokan I/O portnya. Menurut saya sih ini pelit. Harusnya kalau ada 2 buah colokan port HDMI, ini akan lebih menarik menurut saya. Sementara kalau kita ngomongin dari segi model, jadi model ini adalah sebuah model perkawinan antara model monitor kantoran dan juga monitor gaming. Tampilannya terasa greget kalau digunakan, terus ukurannya juga nyaman. Tapi untuk penyesuaiannya, produk ini cuma bisa tilt alias cuma bisa mengangguk-angguk aja. Karena modelnya curve, dia nggak bisa diputer, nggak bisa juga monitor ini untuk dimiring-miringkan karena udah curve. Tapi kalau kita melihat dari segi kelengkapan, monitor ini cukup enak, bro. Misalkan teman-teman ingin menambahkan stand monitor, produk ini juga dilengkapi dengan baut 4 buah yang artinya bisa kita letakkan sebagai VESA mode di bagian belakangnya. Terus untuk adaptornya, produk ini juga dilengkapi dengan kapasitas sebesar 48 watt yang colokannya bulat. Jadi tidak akan makan banyak daya kalau kita gunakan bersama dengan komputer.
Untuk kesimpulannya kali ini sedikit berbeda bro, karena varian produk ini dia benar-benar baru, jadi belum dirilis di pasaran untuk varian monitor MSI Pro MP272C series. Jadi harganya kita belum bisa ngasih informasi juga sama kalian, tapi saya berharap ini harganya akan ramah di kantong. Alasannya gini bro, karena di varian MP series untuk varian Pro dari monitor MSI, produk ini sudah mengeluarkan untuk varian monitor yang di ukuran 24 inch dengan tipe MP242C series yang harganya itu terjangkau banget, under 2 juta tapi udah curve. Terus kalau kita melihat dari segi tingkat kenyamanan, produk ini cukup istimewa bro, karena secara kebutuhan kalau untuk kebutuhan editing, desain dan lain-lain ini nyaman, memiliki tingkat akurasi yang cukup bagus, terus juga layarnya lebar banget di angka 27 in, serta tingkat kenyamanan seperti kita gunakan dalam bermain game. Cuman kalau kita memang kebutuhannya untuk kebutuhan gaming profesional, terutama yang gamingnya FPS, ya ini kurang cocok bro, karena panelnya tidak mendukung dengan benar-benar bagus. Tapi kalau cari hiburan, ini masih tetap nyaman. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasinya, semoga bermanfaat teman-teman yang memang cari monitor dengan ukuran yang gede tapi ingin experience yang berbeda untuk berbagai aktivitas. Buat kantoran enak banget, terus untuk cari hiburan juga masuk juga. Yaudah, cukup sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jas. Oke.